Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bulfa. Hari ini hari Kamis tanggal 15 April 2021. Hari ini sekaligus merupakan hari pertama kita belajar daring dalam suasana Ramadan. Anak-anakku, meskipun kita sedang melaksanakan ibadah puasa, namun kita harus tetap semangat dalam belajar. Setuju ya? Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika, yaitu masih melanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu tentang statistika. Jika sebelumnya Bulfa sudah memberikan kalian pemahaman tentang cara-cara menyajikan data, yaitu cara menyajikan data dalam bentuk tabel, cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, maka hari ini kita khusus belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kita harus tahu dulu pengertian dari diagram batang. Diagram batang adalah diagram di mana frekuensi nilai sebuah data dipresentasikan oleh persegi panjang. Semakin tinggi frekuensi datanya, maka akan semakin panjang pula ukuran persegi panjang yang diwakilinya. Diagram ini bisa ditunjukkan secara vertikal dan horizontal, serta harus memiliki lebar. Maksudnya lebar dari batang yang akan digambar. Tujuan pembuatan diagram ini adalah agar memudahkan pembaca dalam melihat data dengan cara yang lebih sederhana yang sama dengan masing-masing batang dipisahkan. Jadi itu tadi pengertian tentang diagram batang. Namun untuk lebih memahami, seperti biasa kita akan masuk pada contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kita masuk ke contoh yang pertama. Kalian perhatikan soal pada layar. Hasil penjualan kipas angin di toko elektronik Anugrah selama 1 minggu adalah sebagai berikut. Nah, kalian lihat di sini bentuknya datanya data tunggal. Pada hari Senin terjual 1 unit, Selasa terjual 2 unit, Rabu terjual 2 unit, Kamis terjual 4 unit, Jumat terjual 3 unit, Sabtu terjual 4 unit, dan Minggu terjual 5 unit. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anakku, untuk membuat sebuah diagram batang agar lebih mudah, kita harus tahu langkah-langkahnya dalam membuat sebuah diagram batang agar tidak bingung atau tidak kacau. Memulainya dari mana, Bu Guru? Maka untuk membuat diagram batang, langkah awalnya adalah kita harus membuat sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Sumbu mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X. Kalian perhatikan pada layar. Di situ ada sebuah garis mendatar yang kita beri nama sumbu X, dan sumbu yang kedua adalah sumbu vertikal atau yang naik ke atas, yaitu sumbu Y. Nah, kedua sumbu ini nanti fungsinya masing-masing. Pada sumbu X, kamu akan meletakkan data-datanya. Data hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nanti akan kamu letakkan pada sumbu X yang berwarna merah. Sedangkan frekuensi atau banyaknya masing-masing data akan kamu letakkan pada sumbu Y. Jadi sumbu Y itu biasanya khusus untuk yang bersifat angka karena frekuensi. Jadi seperti ini, perhatikan. Nah, Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu sudah kita letakkan pada sumbu X, dan unitnya sudah Bulfa letakkan pada sumbu Y. Nah, banyaknya angka dari sumbu Y itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bu, maksimal saya meletakkan angka berapa ya, Bu, untuk sumbu Y? Nah, sumbu Y ini kalian menyesuaikan dengan soal. Kalian melihat pada soal, data maksimal, frekuensi maksimal yang ada pada soal adalah 5. Maka ketika kamu menggambar sumbu Y, panjangnya disesuaikan dengan banyaknya data yang maksimal.
Karena di sini maksimalnya 5, maka kamu bisa melebihkan satu yaitu 6 supaya ruangnya lebih luas. Tapi tidak perlu kamu memasukkan 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya, bahkan sampai 20 itu tidak perlu, karena kita cukup menyesuaikan dengan maksimal yang ada pada soal. Kemudian kita akan mulai menggambar batang yang pertama, yaitu data hari Senin. Data hari Senin terjual 1 unit, maka kita akan membuat persegi panjang atau batang yang tingginya batang itu sesuai dengan frekuensinya, yaitu 1 unit, seperti ini. Nah, kalau pada buku tulismu kan sudah ada garis-garisnya, maka itu mempermudah kamu supaya tinggi dari batang atau persegi panjang itu sesuai atau segaris dengan banyaknya unit atau frekuensi pada sumbu Y. Jadi sudah sesuai ya ini ya, batang yang berwarna ungu ini tingginya sudah 1. Nah, batang ini tingginya harus gambarnya harus sejajar dengan sumbu Y, tidak boleh miring. Masa diagram batang miring nanti bentuknya lucu. Sekarang kita ke hari Selasa. Hari Selasa terjual 2 unit, maka kita akan membuat batang atau persegi panjang yang tingginya pada sumbu Y adalah 2 dan sejajar dengan sumbu Y, maka menjadi seperti ini. Nah, gambar yang kedua, Selasa 2 unit. Dan seterusnya, Rabu terjual 2 unit, maka tingginya sama dengan hari Selasa. Kamis terjual 4 unit, maka kita buat persegi panjang atau batang yang sejajar sumbu Y pada hari Kamis yang tingginya sampai ke angka 4. Nah, seperti ini. Lanjut hari Jumat 3 unit, hari Sabtu 4 unit, hari Minggu terakhir 5 unit. Nah, inilah diagram batang yang sudah sesuai dengan soal. Mudah bukan? Kita ke contoh yang kedua supaya kalian lebih paham. Contoh yang kedua, kelas 5A yang terdiri dari 30 siswa mengikuti ulangan harian IPA dan diperoleh nilai sebagai berikut: 80, 75, 75, 70, 80, 90, 75, 90, 70, 75, 80, 80, 75, 90, 80, 70, 70, 85, 75, 75, 75, 80, 90, 75, 85, 75, 90, 70, 85, 90. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kamu perhatikan tabelnya. Kalau tadi soal yang pertama merupakan data tunggal, jadi seandainya tidak dibentuk tabel, kalian sudah memahami frekuensi masing-masing data. Sedangkan pada soal yang kedua ini datanya masih berbentuk urutan angka. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat data tersebut disajikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi ada kolom nomor, kolom nilai, dan kolom frekuensi. Nah, Bu Ulfa geser tabelnya ke sebelah kiri. Nilai 70 frekuensinya 5, maksudnya ada 5 anak. Nilai 75 ada 10 anak. Nilai 80 ada 6 anak. Nilai 85 ada 3 anak dan nilai 90 ada 6 anak. Jika kita total frekuensinya ada 30 anak. Maka ketika kita akan membuat diagram batangnya, langkahnya sama seperti tadi. Kalau tadi datanya berupa hari, kali ini datanya berupa nilai. Maka nilai ini nanti akan masuk pada sumbu X atau sumbu yang mendatar atau sumbu yang horizontal. Sedangkan frekuensi selalu pada sumbu Y atau sumbu yang vertikal, sumbu yang naik. Kamu perhatikan. Di sini Bu Ulfa mulai meletakkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang berwarna merah, sumbu Y yang berwarna biru. Sumbu X Bu Ulfa masukkan data nilai dan sumbu Y Bu Ulfa masukkan frekuensi. Nah, frekuensinya karena di sini dimulai dari 3, ada 5, ada 10, ada 6. Kita tetap harus mulai dari 0. Mulai dari 0. Bu, kenapa di situ tidak ada angka 1, 3?
Ini untuk penyederhanaan gambar saja. Seandainya kamu saat menggambar di buku tulis atau di buku gambar terdapat angka 1, 2, 3, 4 sampai 12 sampai 10 pada sumbu Y, itu pun tidak masalah. Yang penting tinggi dari diagram batangnya sesuai dengan frekuensi. Kemudian kalau kita sudah meletakkan nilai, data nilai 70, 75, 80, 85, 90, kita mulai menggambar batang atau persegi panjang untuk nilai 70. Untuk nilai 70 frekuensinya 5. Nah, maka Bu Ulfa gambarkan seperti ini. Batang yang berwarna ungu tingginya antara 4 dan 6 karena tingginya memang 5. Kemudian nilai 75 ada 10. Maka tingginya kita sesuaikan pada angka 10 sejajar sumbu Y. Lanjut, nilai 80 ada 6 anak, maka tingginya sejajar sumbu Y setinggi 6. Nilai 85 ada 3 anak, maka kita gambar batang sejajar sumbu Y dengan tinggi 3. Walaupun di situ enggak ada angkanya, kok tahu kalau 3? Karena terletak antara 2 dan 4. Dan terakhir nilai 90 ada 6 anak. Nah, kita gambar batang atau persegi panjang sejajar sumbu Y dengan tinggi 6. Kira-kira dari gambar ini dan gambar contoh yang pertama tadi kalian bisa memahami ya. Insya Allah ini bisa dipelajari. Kamu bisa melihat secara berulang-ulang. Kamu putar lagi videonya. Kamu lihat lagi cara meletakkan persegi panjang atau batang pada diagram sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kalian juga bisa lihat pada gambar-gambar atau video YouTube yang lain, tidak harus dari Bu Ulfa. Kira-kira insya Allah bisa dipahami ya. Nah, anak-anakku, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk perbanyak melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.